Halo, perkenalkan nama aku Anindya, aku dari 11 IPA 2 dan aku kali ini mau membahas soal pemanasan global. Kalian tahu nggak sih apa itu global warming sendiri? Global warming atau pemanasan global itu adalah saat sinar matahari memancarkan cahayanya sampai menembus ke lapisan atmosfer sehingga menyebabkan sebuah radiasi yang gelombangnya akan diserap oleh gas rumah kaca sehingga menyebabkan sebuah gelombang yang terperangkap ke dalam sebuah atmosfer di bumi. Nah itu tuh jadi suhu di bumi itu naik baik pada lapisan atmosfer, daratan, maupun lautan. Penyebab dari terjadi global warming atau pemanasan global ada beberapa hal, yaitu penyebab pemanasan global di dunia ini juga terkadang disebabkan oleh manusia itu sendiri, yaitu aktivitas mereka. Semakin padatnya penduduk dan populasi orang di dunia, semakin bertambahnya juga jumlah kendaraan bermotor. Gas yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor itu disebut gas karbon monoksida yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, serta gas karbon monoksida juga menyebabkan efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca itu apa sih? Nah, yang kedua kita punya efek rumah kaca. Penyebab efek rumah kaca adalah akibat efek panas yang dipantulkan ke permukaan bumi yang terperangkap oleh gas-gas yang ada di lapisan atmosfer sehingga mengalami pemberhentian dan tidak dapat diteruskan kembali keluar angkasa, dan akibatnya akan panas cahaya matahari tersebut akan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Efek rumah kaca juga memberikan manfaat bagi bumi serta makhluk hidup yang ada di bumi. Namun, jika pemanasan global terlalu berlebihan, akan mengakibatkan efek yang tidak baik bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Yang ketiga, kita punya gas buang dari industri. Gas buang dari industri adalah penyebab efek rumah kaca yang berpengaruh juga dengan kehidupan makhluk hidup karena dapat menyebabkan pencemaran udara yang disebabkan oleh asap pabrik yang berlebihan. Karena asap pabrik mengeluarkan gas berupa karbon dioksida, karbon monoksida, gas metana, dan yang lainnya. Yang keempat, kita punya penggunaan CFC yang tidak terkontrol. CFC adalah klorofluorkarbon yang menyebabkan pemanasan global yang sifatnya masih bisa ditangani. CFC merupakan bahan kimia yang digabungkan menjadi sebuah bahan lalu digunakan sebagai memproduksi peralatan rumah tangga. CFC biasanya terdapat pada kulkas dan AC yang menimbulkan pemanasan global. Nah, yang kelima, kita punya luas hutan yang semakin menurun. Luas hutan yang semakin menurun juga menyebabkan pemanasan global, karena seringnya ada pembakaran hutan yang secara liar membuat lahan hutan semakin berkurang. Karena hutan yang berperan penting sekali untuk makhluk hidup, hutan merupakan paru-paru dunia. Efeknya yaitu adalah cuaca semakin memburuk karena tidak ada yang membantu karbon dioksida menjadi oksigen. Pernafasan pun menjadi terganggu karena cuaca yang kurangnya masukan oksigen sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Selanjutnya kita punya pembakaran sampah secara berlebihan. Pembakaran sampah secara berlebihan setiap hari yang dilakukan juga dapat menyebabkan pemanasan global. Pembakaran sampah yang terkadang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan sampah yang sudah dibakar ditinggalkan begitu saja. Hal ini dapat menimbulkan gas metana yang akan menangkap panas sehingga karbon dioksida akan sulit untuk menghasilkan oksigen. Lalu kita punya konsep rumah modern. Konsep rumah modern yang akan menyebabkan pemanasan global. Karena perkembangan di dunia ini semakin berkembang, manusia lebih memilih untuk mendesain rumah yang banyak terdiri dari kaca. Hal ini menyebabkan cahaya matahari akan memantul ke udara lagi sehingga hal tersebut dapat menimbulkan efek rumah kaca. Karena cahaya yang mengenai bangunan tidak akan menyerap cahaya sehingga cahaya akan dipantulkan lagi ke udara yang akan menyebabkan pengaruh lebih cepat terjadinya pemanasan global. Akibat dari pemanasan global adalah sebagai berikut. Mencairnya es yang berada di kutub utara dan kutub selatan bumi. Air di lautan naik dan banyak daratan yang tenggelam. Lalu ada menipisnya lapisan ozon. Lapisan ozon ini sangatlah penting keberadaannya di bumi karena dapat melindungi bumi dari berbagai ancaman buruk, seperti menyaring sinar ultraviolet yang akan masuk ke permukaan bumi, sehingga tidak langsung menyinari ke permukaan bumi dan memberikan berbagai penyakit. Lalu, terjadinya pergantian musim yang tidak teratur. Pemanasan global ini membuat suhu rata-rata di bumi menjadi lebih meningkat. Hal ini tidak hanya membuat bumi terasa lebih panas, namun juga bisa membuat banyak makhluk hidup mati dan juga bahkan bisa membuat pergantian musim yang tidak stabil. Terkadang satu musim bisa terjadi lebih lama daripada musim yang lainnya. Contohnya di Indonesia.
Bila musim panas lebih lama daripada musim hujan, kita dapat terjadi bencana kemarau dan kekeringan. Lalu ada produksi pertanian menjadi menurun. Hal ini tidak terlepas dari dampak pemanasan global yang membuat iklim tidak stabil. Nah, ketidakstabilan iklim ini akan membuat lamanya musim hujan dan kemarau menjadi sulit diprediksi. Lamanya curah hujan yang turun menjadi berbeda-beda di setiap wilayahnya. Nah, kenaikan suhu secara global ini menyebabkan produksi pertanian menjadi turun sehingga mencapai 4% setiap kali panen. Pemanasan global juga dapat menimbulkan banyak penyakit bagi manusia. Penyakit yang dapat ditimbulkan tersebut secara lain adalah stres, gangguan kardiovaskular, hingga stroke. Upaya menanggulangi pemanasan global ini bisa dimulai dari diri sendiri dan lingkungan di sekitar kita. Walaupun pasti tidak bisa akan langsung terrealisasi atau terlihat langsung dampak dari upaya yang kita lakukan, tapi jika dilakukan terus-menerus dan dilakukan oleh banyak orang, beberapa tahun ke depan pasti akan terlihat perubahan yang telah kita lakukan. Nah, upaya apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk menghentikan pemanasan global ini? Yang pertama adalah menghemat listrik. Dengan menghemat listrik, secara tidak langsung kita telah mengurangi kadar CO2 pada lapisan atmosfer. Karena sebagian besar gas CO2 ini dihasilkan dari pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil. Yang kedua yaitu penanaman pohon kembali atau reboisasi. Karena dengan kita menanam pohon tersebut akan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen dalam proses fotosintesis. Ketiga yaitu menggunakan energi alternatif. Misalnya yaitu mengganti pemakaian pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil dengan energi yang dikeluarkan oleh sinar matahari, panas bumi, angin, atau air. Lalu ada mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. Untuk saat ini, untuk menghentikan penggunaan kendaraan bermotor ialah sulit karena kebutuhan kita sendiri pada saat ini, namun paling tidak kita bisa menguranginya dengan menggunakan kendaraan umum. Lalu yang terakhir yaitu melakukan reuse, reduce, dan recycle. Reuse adalah memanfaatkan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai. Nah, contohnya tuh misalnya kita bisa menggunakan kertas bekas untuk coret-coretan atau mengganti penggunaan tisu dengan sapu tangan. Lalu ada reduce, yaitu melakukan penghematan dan mengurangi sampah. Misalnya hemat dalam menggunakan kertas dan tisu karena kertas dan tisu terbuat dari kayu yang ditebang dari pohon di hutan. Atau bisa juga membeli produk yang berlabel ramah lingkungan dan mengurangi produk yang dikemas dalam plastik atau styrofoam. Lalu ada recycle, yaitu mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak dapat digunakan menjadi barang yang dapat memberikan manfaat. Misalnya tuh bahan organik bisa dijadikan pupuk kompos, lalu bahan yang bukan organik tuh seperti botol, plastik itu kita bisa kreasikan menjadi kotak pensil atau pot tanaman. Cukup di sini video dari saya kali ini, semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih yang sudah menonton.